Lo pasti sering kan kalau di gereja atau di komunitas tuh, entah teman-teman lo yang ngomong atau pendeta khotbah tuh, taat aja sama Tuhan tuh, harus taat, pokoknya taati aja. Kalau lu tanya tuh, taat apa sih? Taat ngapain? Taat yang mana gitu? Firman yang mana? Mereka juga mungkin bingung, nanti baru mereka cari-cari gitu kan. Padahal tuh ya, kita perhatikan gitu ya, malahan tuh bentuk ketaatannya itu lebih condong untuk kepentingan gereja atau si pendeta itu gitu. Jadi kayak contohnya itu taat ya ke gereja, ibadah tiap minggu. Oh ya, oke, bagus. Komsel bagus. Saat teduh itu harus rutin. Bangun mesbah keluarga bagus. Pokoknya bagus. Nah, yang lu mesti hati-hati itu kalau udah ada embel-embel. Taat juga ya persepuluhan, kalau enggak usaha lu nanti dimakan belalang pelahap. Lu harus rajin persepuluhan itu. Terus buah sulung, kalau enggak nanti lu kena kutuk. Nah, itu yang ngeri tuh. Nanti mulai dah masuk. Jadi dikombinasiin tuh perintah-perintahnya tuh dari yang kelihatannya rohani, baik gitu kan, membangun. Mulai masuk yang akan mengarah kepada penyelewengan, penyimpangan, bahkan sampai pelecehan. Nah, itu yang kalian harus hati-hati. Itu kita tuh sebenarnya di drive itu bukan kepada Kristus, tapi kepada organisasi itu, organisasi mereka, kepada si pendeta itu malah ya kan. Yang akhirnya tuh pendeta atau gembala itu jadi pelakor rohani. Ya, pelakor rohani itu maksudnya ya kita ini kan jemaat domba-domba gitu kan, kekasihnya Kristus harusnya ya kan. Karena manipulasi dari mereka, kita bukan jadi kekasih Kristus tapi kekasihnya gembala, kekasihnya pendeta. Ya nggak sih? Allah aja tuh memberikan berbagai hukumnya sejak perjanjian lama, sejak zaman kejadian. Jangan makan buah ini, semua yang lainnya kalian boleh makan. Kalau makan nanti binasa, itu untuk kita, untuk kebaikan kita. Sampai zaman ke perjanjian baru pun, bahkan perintah yang spesifik tuh kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, hukum yang terutama kan. Itu diimbangi lagi dengan hukum yang kedua, yang sama dengan itu. Kasihlah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. 1 Yohanes 4 ayat 20 aja bilang, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Ya kan? Jelas tuh, udah jelas banget tuh. Itu untuk manusia. Kita ketika menyembah Tuhan aja, yang merasakan sukacita, damai sejahtera, ada power, ada kekuatan, kita. Emang Tuhan, kita kok yang merasain. Yang dapat jalan keluar, ketika kita berdoa, berlutut, kita lagi yang dapat benefit. Ya enggak? Kok gereja bisa-bisanya begitu kan, dibelok-belokin. Jadi kalau gereja itu memberikan perintah taat, kita harus perhatikan tuh dengan teliti. Ya, apakah itu untuk kepentingan jemaatnya, orang banyak, ya enggak? Atau kepentingan si pendeta itu, harus jeli. Kalau kita diminta taat perpuluhan dengan ditakuti ya nggak masalah sih, kita tanya balik aja gitu kan. Anda udah nggak memberikan minimum 10% untuk jemaat, untuk orang yang miskin, untuk orang yang sakit, yang dalam kesusahan. Malah justru gereja tuh harus bisa melakukan lebih dari yang jemaat lakukan. Kalau jemaat kasih 10%, gereja harus lebih banyak, berpuluh-puluh kali lipat. Ya nggak sih? Karena gereja yang mau gimana pun juga, gereja yang menerima lebih banyak kok. Ya nggak, mau dari faktor apapun juga. Ya itu kan leadership yang sejati tuh seperti itu. Gereja itu kan gembala, pendeta itu kan leader mereka. Mereka leader, mereka pemimpin, mereka yang menerobos, mereka yang ada di garis depan semestinya. Bukan yang santai-santai terima cuan. Justru mereka harus lebih berlelah gitu kan. Kalau mereka ngajarin jemaat untuk taat, lakukan ini, lakukan ini, mereka harus lebih dulu lakukan itu. Ya nggak sih? Jangan sampai tuh gereja cuma berfungsi sebagai mesin penyedot duit doang gitu kan. Udah nggak gereja Anda merepresentasikan Kristus, membawa kekasih-kasihnya tuh kepada dia gitu kan. Pelayanan mereka tuh udah sesuai firman belum, melenceng nggak, diakonianya tuh harus track recordnya tuh jelas ada gitu kan, baik, benar. Terus khotbah-khotbahnya juga, pengajarannya juga itu jangan cuma memotivasi, memberikan ajaran supaya jemaat aktif melakukan firman, tapi juga para pemimpinnya pun juga belajar dan mereka pun juga aktif melakukan. So apapun pelayanan kita gitu kan di gereja, itu semua harusnya tuh digerakkan, berfungsi dari, oleh, dan untuk kasih. Nah itu satu-satunya jalan yang membuat kita ada di track yang benar di dalam pelayanan ya. Not money center profit gitu kan, tapi Christ center. Oke? Shalom semuanya, sound the ship, let's speak it out.